Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Menurut Basman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa ada 8. Yang pertama, ragam resmi yang digunakan dalam konteks formal. Dan yang kedua adalah ragam santai yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Lalu yang ketiga, ragam ilmiah yang digunakan dalam penulisan atau komunikasi akademik. Lalu yang keempat ada ragam sastra yang digunakan dalam karya sastra seperti novel dan lain-lain sebagainya. Lalu ragam daerah yang mengacu pada variasi bahasa yang digunakan pada daerah tertentu seperti dialek atau logat. Lalu yang keenam ada ragam profesi yang biasanya digunakan dalam bidang seperti medis, hukum, atau teknologi. Lalu 7, ragam agama yang digunakan dalam konteks keagamaan dan memiliki ungkapan khusus yang berkaitan dengan ajaran agama. Lalu yang 8 yaitu ragam jargon yang digunakan oleh kelompok tertentu, biasanya untuk menunjukkan identitas atau keanggotaan. Nah, ragam bahasa ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan, ada kekayaan ekspresi. Lalu yang kedua, identitas budaya yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah. Lalu ketiga, komunikasi efektif yang biasanya untuk memperkuat komunikasi dalam konteks tertentu, baik informal maupun formal. Yang keempat yaitu adaptasi terhadap lingkungan. Lalu yang kesulitan ragam bahasa, kelemahan ragam bahasa yang pertama, kesulitan pemahaman. Biasanya ragam bahasa dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam komunikasi. Lalu yang kedua, diskriminasi linguistik yang biasanya juga menyebabkan diskriminasi karena ragam bahasa tersebut dianggap lebih tinggi atau lebih baik daripada yang lain. Lalu yang ketiga, pergeseran bahasa. Bahasa yang kurang umum bisa terancam punah dan seiring dengan dominasi bahasa yang lain yang lebih populer. Lalu yang keempat ada standarisasi. Karena ragam bahasa yang terlalu beragam dapat menyulitkan upaya standarisasi dalam pendidikan dan komunikasi resmi. Nah, ragam bahasa ini juga terbagi dengan dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan ini dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar, sedangkan ragam bahasa tulis dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf dan sebagai unsur dasarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.